Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hiasan kantor. Apa sih yang dimaksud dengan hiasan kantor itu? Apa saja kira-kira yang termasuk dalam kategori hiasan kantor? Kita akan langsung memasuki slide berikutnya. Baik, hiasan kantor atau office decoration adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan, sehingga memberi semangat dan kenyamanan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan. Kira-kira yang termasuk dalam hiasan kantor, yang pertama itu adalah gambar, ya, yang digantung seperti foto pemimpin, gambar lambang negara, peta, poster, dan gambar struktur organisasi kantor. Kemudian benda-benda seni seperti lukisan, ilustrasi, ukiran, dan patung. Ada juga hiasan kantor dalam bentuk vas bunga dan tanaman, baik tanaman hidup maupun tanaman buatan. Ada juga bendera negara, kemudian hiasan meja seperti ornamen, figura foto, dan cermin. Ada alat penunjuk waktu seperti jam dinding atau jam meja. Ada alat penerangan seperti lampu gantung, lampu meja atau lampu ornamen, serta penyejuk ruangan seperti AC dan kipas angin. Jadi kira-kira itulah yang termasuk di dalam lingkup hiasan kantor. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai standar perabotan kantor. Standar perabotan kantor secara umum dibagi atas dua sisi, ya, atau dua faktor yang dilihat. Yang pertama itu keamanan, dilihat dari sisi ergonomis dan keamanannya sendiri, serta kenyamanan, dilihat dari nyaman dan awet atau ketahanan atau tahan lama, ya. Untuk standar keamanan, perabot kantor satu negara dengan negara lain berbeda-beda. Satu instansi dengan instansi lain juga bisa berbeda-beda. Salah satu tolok ukur yang digunakan untuk standar keamanan peralatan kantor atau perabot kantor adalah ergonomi serta kekuatan bahan yang digunakan. Kemudian untuk kenyamanan, yang utama adalah bahwa perabot kantor bisa memberikan dukungan penuh kepada penggunanya agar dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaannya menjadi lebih optimal dan berkualitas, serta tahan lama sehingga bisa menghemat biaya investasi atau pembelian. Selanjutnya seperti apa sih kira-kira standar furnitur kantor itu? Yang pertama standar untuk meja, ya. Yang pertama area permukaan meja sampai lantai tidak seluruhnya tertutup. Kemudian bagian bawah meja harus mempunyai kaki-kaki yang cukup terbuka sebagai tempat sirkulasi udara. Kemudian permukaan meja tidak memantulkan cahaya yang berlebihan yang dapat mengganggu kinerja pegawai. Serta luas meja tidak berlebihan sehingga mengurangi penggunaan yang tidak diperlukan dan tidak mengganggu aktivitas pekerja. Kemudian selanjutnya adalah standar dari kursi, ya. Yang pertama ketinggian tempat duduk harus adjustable atau bisa diatur. Kemudian lebar dan kedalaman tempat duduk harus sesuai standar. Berikutnya adalah harus memiliki lumbar support, ya, atau memiliki penyangga pinggang. Berikutnya ada sandaran punggung. Kemudian material lapis kursi terbuat dari bahan yang berpori, serta memiliki sandaran lengan atau armrest, ya, dan memiliki swivel untuk perputaran roda kursi. Sedangkan untuk standarisasi lemari, itu yang pertama harus berbahan kuat, ya, mampu menahan isi lemari, ketinggian sesuai dengan kebutuhan, bisa berdiri kokoh dan tegak lurus dengan lantai, serta memiliki mekanisme buka tutup pintu yang baik, ya. Jadi ada 3 jenis standar untuk masing-masing furnitur kantor: meja, kursi, dan lemari. Baik, selanjutnya yang terakhir adalah kriteria pemilihan perabot kantor. Dalam memilih perabot kantor, ada beberapa kriteria yang bisa menjadi panduan kita untuk pengadaannya. Yang pertama itu
Jenis perabotan, kita tentukan dulu jenis perabot kantor yang dibutuhkan dan sesuai dengan anggaran yang dimiliki. Kemudian yang kedua adalah fungsi, utamakan fungsi perabot kantor, disarankan yang bisa multifungsi sehingga menghindari pengadaan perabot kantor yang berlebih dan tidak efisien. Berikutnya yang ketiga adalah kemudahan. Pilihlah perabot kantor yang mudah untuk digunakan, serta memiliki desain yang sederhana dan kompak sehingga menghemat kebutuhan ruang penempatan. Selanjutnya kita harus melihat kualitas barang sebagai kriteria pemilihan perabot kantor. Pahami kualitas perabot kantor yang akan dibeli, yang meliputi bahan, kualitas, daya tahan, dan lain-lainnya. Dan terakhir adalah cara perawatan. Pahami cara perawatan perabot kantor dengan baik sehingga dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Demikian pelajaran kita hari ini tentang analisis perabot kantor. Diharapkan dengan memahami video ini serta membaca kembali materi yang telah diberikan, siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan seperti di awal yang kita sampaikan. Demikian, selanjutnya kerjakan tugas yang akan diberikan oleh guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.